Kualitasnya nggak perlu diraguin lagi lah. Ini dia motornya. Oke, sebelum gue mulai reviewnya, gue pengen nanya dulu deh sama lo pada. Pernah nggak sih kalian bayangin kalau misalkan Ferrari ngebuat motor? Nah, beruntung bagi kalian pernah bayangin, karena motor ini bisa jadi jawabannya. Apalagi kalau motornya dibuat di tahun 80-an, plus brand motor yang satu ini emang terkenal karena pernah ngebuat mobil Ferrari-nya sendiri. Jadi kualitasnya nggak perlu diraguin lagi lah. Ini dia motornya, Honda CBX 750F. Sebelum bahas motornya langsung, mungkin kita semua bertanya-tanya, kayak, ini motor apaan sih anjir sebenarnya? Dan gimana ceritanya dah motor ini bisa dibuat? Buat jawab pertanyaan itu semua, gue pengen cerita dulu deh sejarah dari motor ini. Jadi gini ceritanya. Kita mulai di tahun 1982, di mana abis CB750 udah diproduksi selama 13 tahun, Honda udah mulai ngerasa waktunya nih buat ngegantiin mesin konfigurasi 94-nya dengan mesin V multi-silinder. Hal ini dibuktikan dengan rilisnya motor VF750 yang pakai mesin V4, di mana berkat mesinnya ini dia itu punya kelincahan yang bagus. Jadinya di motor dipercaya buat ngegantiin posisi seri motor CB. Namun, walau dia punya kelebihan di kelincahannya, mesin V4 ini sebenarnya nggak terlalu bersahabat di pasaran. Karena udah ongkos produksinya tinggi, ongkos perawatannya mahal juga. Jadi, produsen-produsen motor dari brand lain mulai ninggalin mesin V4 dan balik lagi ke mesin inline-4. Jadinya nih, di tahun 1983, Honda ngumumin bahwa dia bakal nerusin heritage CB750 dengan model CBX 750 yang baru. Dan dari sinilah motor CBX 750F ini lahir. Motor sport keluaran Jepang yang diproduksi dari tahun 1984 sampai 1988 ini adalah motor pertama di Jepang yang pakai hydraulic tapet. Walau bukan hal baru ya di dunia permotoran karena udah dipakai duluan sama Harley Davidson di Amerika, tapi dipakainya hydraulic tapet di motor ini adalah sebuah terobosan baru bagi dunia permotoran Jepang. Dan dengan ini Honda pengen banget kalahin pesaing-pesaingnya asal Jepang, baik dengan Yamaha dengan FZR 750-nya, Kawasaki dengan GBZ 750-nya, dan Suzuki dengan GSX 750-nya. Motor-motor ini emang lebih kenceng, ramah ringan, tapi Honda tetap kekeh buat nunjukin kalau si CBX ini nggak akan kalah sama mereka. Motor sport yang diproduksi dari Honda dari tahun 1984 sampai 1988 ini adalah motor pertama di Jepang yang pakai hydraulic tapet. Walau bukan terobosan baru ya di dunia permotoran karena udah dipakai duluan sama Harley Davidson, tapi dipakainya hydraulic tapet bagi motor ini adalah sebuah terobosan baru bagi dunia permotoran Jepang. Dan dengan ini, Honda pengen banget ngalahin pesaing-pesaingnya, yakni Yamaha dengan FZR 750-nya, terus Kawasaki dengan GPZ 750-nya, dan Suzuki dengan GSX 750-nya. Walau motor-motor ini emang lebih kenceng dan ringan, tapi Honda kekeh banget pengen ngalahin mereka, dan hal ini dibuktikan dengan mereka ikut ajang Suzuka 8 Hours. Dan bicara performa dari motor ini ya, buat mesinnya dia pakai mesin 4 silinder 4 tak dengan kapasitas 747 cc, dan mesin ini adalah mesin yang ringan dan kompak bahkan dengan standar Honda. Kalau kita bandingin sama mesin pendahulunya ya, yakni Honda CB750F, mesinnya udah ada pengurangan panjang dan cornering clearance-nya udah ditingkatin banget berkat letak ACG yang ditaruh di belakang silindernya. Buat performanya ya, nah motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 91 horsepower. Tenaga yang sama kayak di Honda Brio baru, dan ini di motor loh. Dan motor ini mampu mencapai kecepatan 0 ke 100 km per jam hanya dalam waktu 5,5 detik dan top speednya sebesar 214 km per jam. Gila ya, bener-bener deh kalau misalkan Ferrari beneran ngebuat motor. Oke, bicara Ferrari dan sekarang yuk kita lihat fisiknya. Dan sekarang kita mau bahas dari fisik motornya dulu. Dan kalau boleh jujur ya, ini motor emang dibilang kalau motornya Ferrari ya, bener-bener deh. Mulai dari warnanya yang warna merah, terus apalagi kalau kita lihat lampunya sini deh. Ini lampunya ngingetin gue loh sama Ferrari jadul, apalagi yang 288 GTO. Coba deh nanti gue kasih gambarnya dan kayak ya 11-12 lah gue liatnya gitu loh. Belum lagi kita lihat fairingnya sini sama warna merah hitamnya ngasih kesan racing, jadi kayak anjir bener-bener deh misalkan Ferrari ngebuat motor jadinya kayak gini ya. Ya walau ini produk Honda ya. Dan kalau misalkan nih ya, stiker Honda sama tulisan Hondanya dihilangin terus diganti logo Ferrari ya, gue yakin orang bakal percaya kalau ini motor Ferrari. Terus di sini ada atasnya ada windshield gede gitu. Nah menarik nih kalau misalkan kita ke bawah,
kita lihat di sini ada scope ya. Nah, scope-nya sini ini isinya adalah air cooler, jadi ini buat mencegah motornya dari overheating. Terus dia ini suspensinya dia pakai suspensi. Oke, buat suspensinya dia pakai suspensi teleskopik, dimana kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini ada namanya fork brace, jadi ini buat ngestabilin gerakan shock breaker kiri kanannya. Nah, terus kalau misalkan ininya ya, dia udah pakai teknologi namanya TRAC, jadi itu singkatan dari Torque Reactive Anti-Dive Control. Jadi ini nanti buat ngecegah motornya dari ngedive. Ngedive tuh kayak gini nih, misalkan motornya lagi gerak, terus misalkan dia ngerem mendadak kan dia tiba-tiba gini ya. Jadi ini buat ngecegah yang kayak gitu ya dari yang gua tangkap. Terus dia ini pakai velgnya, velg Comstar kayak anjir gila, cakep banget velgnya. Sama dia dibalun pakai beberapa Bridgestone dan dia ini size-nya ring 16. Beda sama belakang ya, kalau belakang tuh ring 18. Oke, udah kelar bagian depannya dan sekarang kita ke sampingnya. Kayak wah mantep nih. Jadi ini bagian mesinnya yang kayak gue bilang ceritanya tadi, dia pakai mesin inline 4 atau 4 siliter dengan kapasitas 747 cc dan gila sih kayak mesinnya gagah banget boy. Di sini ada juga tulisan Honda gede di sini. Terus kalau buat knalpotnya dia pakai dari Foresight exhaust system, jadi kayak semua pipanya nyambung ke sini satu. Sekarang yuk lihat belakangnya. Terus ini bagian belakang motornya, jadi dia ada stiker Honda gede di sini, sama di sini ada brake lamp kotak gede kamera. Terus ini ada lampu sen kiri kanannya, sama di sini ada tempelan buat plat nomor. Terus kalau kita bagian ke samping siniannya sini, bentar ya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat di sini ada rantai cover chainnya atau cover buat rantainya, dan buat rantainya sendiri dia kayak tulisan sini dia pakai rantai dari Takasago atau Takasago chain. Nah, terus buat ban belakangnya ya kayak gue ceritain di depan sebelumnya, ini velg belakangnya ini lebih besar daripada velg depannya. Jadi kalau velg depannya itu tadi kayak gue bilang dia ring 16, yang ini ring 18. Dan oke, sebelum ke speedometer, gue pengen cerita dulu kalau misalkan kalian naksir ya mainin motor, atau ya kalian pengen cerita, pengen wah mas pengen ini motornya segala macam gitu, ntar bisa langsung kontak gue aja ya. Nah sekarang yuk kita lihat speedometernya, sama kita coba cek sound dan kita coba test ride. Cuma test ride-nya kayak gue masukin clip lama aja, soalnya sebenarnya kan gue pernah review motornya ya, cuma ya biar ini reviewnya proper aja lah. Nah, jadi ini bagian speedometernya. Di sini ada speedometer, tachometer, sama ada indikator fuel sama akinya. Dan sekarang kita coba cek suara mesinnya yuk. Dan sekarang yuk kita coba test ride motor ini. Alright, yuk, 1, 2, 3. Nice. Jadi sorry kalau impresi berkendaranya nggak terlalu banyak gue komentarin. Yang gue tahu apa ya, paling ini nafasnya panjang sih kalau buat TV satu doang. Kadang kenceng nggak sih ditutup, gue ngerasa kenceng banget. Gue emang cuma boleh di sini, di kompleks sini doang. Kayak dapet izin kok mau dibawa keluar, jadi ya udah sampai matikan ya. Sangat bor. Apa ya kalau gue dapat juga.
gue tentang motor dari Ferrari ini. Gak ada yang canda, ini dari Honda. Tapi serius deh, ini kayak, wah gila sih, ini bayangan kalau misalkan Ferrari ngebuat motor. So, if you guys like it, again, kalian bisa kontak gue. Dan jangan lupa to hit like and subscribe ya. And I'll see you again guys. Bye-bye.